Mari kita buka kitab kita dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 10. Kita baca mulai ayatnya yang ke-19 sampai ayat 24. Kemudian ayat 34 sampai ayat 39. Ibrani 10 mulai ayat 19 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takdir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala umat Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 34, kita mulai ayat 34 lagi sampai 39. Memang kamu telah turun mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh memelihara, sungguh-sungguh merenungkan, dan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari, setiap saat. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Ada sukacita? Saya percaya sukacita surga semakin nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang Tuhan taruhkan kepada kita di minggu kedua di tahun 2016 ini, kalau boleh dikasih judul, ketekunan di dalam menantikan hari Tuhan. Ketekunan dalam menantikan hari Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika Natal, kemudian dalam minggu pertama kemarin, minggu yang lalu, dan sekarang di minggu ini, minggu kedua di tahun 2016, ada pesan-pesan Tuhan bagi kita untuk boleh melihat apa yang akan terjadi tahun 2016 dan seterusnya. Apa bagian yang harus menjadi perhatian khusus, yang harus kita lihat dengan baik dengan sesama. Apa penekanan-penekanan, stressing yang Tuhan ingin kita perhatikan, dan Tuhan juga pasti ingin supaya kita melakukan segala apa yang sudah diingatkan, yang sudah dinasihatkan, dan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pagi hari ini saya secara pribadi di dalam perkumpulan untuk firman Tuhan, tentunya di dalam beberapa minggu terakhir ini, Tuhan taruhkan dari kitab Ibrani yang ditulis oleh salah seorang rasul. Dan banyak hamba Tuhan meyakini yang menulis kitab Ibrani
adalah Paulus. Dan tadi kita membaca, kita telah mendengar yang saya catat ada 6 atau mungkin 7 poin yang harus menjadi perhatian kita. Ya, dan apa yang kita dengar, apa yang kita diingatkan hari ini adalah perenungan yang sangat penting. Kalau minggu yang lalu kita di artikel di tangan Bapak Ibu telah kita baca, ada 3 hal minggu yang lalu untuk memasuki tahun baru. Kita diingatkan untuk memasuki tahun ini kita harus melandasinya, mendasarinya. Segala sesuatu apa yang akan terjadi, apa yang mau kita kerjakan, kita landasi di dalam Kristus Yesus. Karena itu di sepanjang tahun 2016 segalanya, karena firman Tuhan minggu yang lalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah ada, yang masa lalu, yang sekarang dan yang akan datang itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu kita harus yakini, kita harus serahkan sepenuhnya apapun aktivitas kita, apapun yang mau kita kerjakan, hari lepas hari, minggu, bulan, dan sepanjang tahun ini kita harus melandasinya dengan iman di dalamnya. Saya tidak tahu apakah kita sudah mulai mengerjakannya di dalam hari-hari kita, paling tidak 7 hari belakangan ini. Apakah kita waktu mulai bekerja, karena kita mulai mendengar dan merenungkan dan mulai mengerti firman minggu yang lalu, khususnya yang hari minggu yang lalu, apakah kita mulai mengerjakannya? Ketika kita melihat, mendengar dan memahami firman Tuhan, apakah kita telah mulai di pagi hari? Dan pasti kalau orang-orang yang punya perencanaan, atau paling tidak orang-orang yang kemungkinan besar akan berhasil, kalau punya rencana yang baik dalam kehidupannya setiap hari, setiap bulan, apalagi rencana tahunan. Setiap pagi pasti kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Saya percaya kita di sini bukan robot. Setiap pagi pasti kita tahu. Seorang guru, dia tahu pasti dia akan mengajar. Tetapi karena itu sudah menjadi kegiatan rutinitas seorang guru, akan pergi sekolah dan mengajar, kemudian tidak perlu berdoa. Kita perlu berdoa. Kita tahu apa yang mau kita ajar kepada murid-murid, supaya apa yang kita mau ajarkan kita juga memahami. Jangan sampai murid lebih pintar dari guru, dari materi pelajaran yang mau disampaikan. Supaya murid-murid juga boleh mengerti. Itu seorang guru yang baik, dan dia akan menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak, hari ini aku akan mengajarkan murid-murid saya di kelas. Ada 1, atau ada 2, atau ada 3 pelajaran hari ini Tuhan. Berikan aku hikmat, berikan aku kekuatan, kesehatan yang terbaik, supaya menjadi berkat bagi murid-murid dan mereka. Tuhan berikan roh hikmat, supaya mereka mengerti apa yang akan saya sampaikan. Saya nggak tahu guru-guru di sini apakah pernah berdoa dan berpikir seperti itu. Yang amin bukan guru. Saya bilang guru-guru. So tahu yang tadi yang bukan guru bilang amin. Guru-guru. Amin. Ya mungkin yang lain. Anak sekolah, anak kuliah. Ia betul-betul memahami firman dan berkata, melandasi segala sesuatu, menyerahkannya kepada Tuhan. Ya itu tadi, Tuhan, hari ini saya ada kuliah ini Tuhan, berikan roh Tuhan kepada saya, supaya mengerti. Lindungi saya di perjalanan. Apakah kita sudah berjaga? Karena pesan Tuhan di tahun 2016, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan fokus.
Dan percayalah dengan demikian, karena aku kata firman Tuhan minggu yang lalu, janji Tuhan, maka kau akan melalui tahun 2016 dengan kemenangan demi kemenangan. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan, kau bisa melaluinya dengan teguh, kokoh, kuat. Kemudian pesan yang kedua, pendamaian dengan Allah. Di awal tahun 2016, saya tidak tahu apakah yang mendengar firman minggu yang lalu telah melakukan pendamaian, berdamai di tengah-tengah keluarga. Apakah ada suami istri yang saling mengaku kesalahan? Atau firman adalah firman, yang penting saya dengar, saya mengerti. Yang penting kan aku mengerti Tuhan. Saudara, firman bukan untuk dimengerti, firman untuk dilaksanakan dan kerjakan. Sekali lagi, firman diberitahu, disampaikan kepada kita semua, bukan untuk kita mengerti firman, tetapi untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Pesan yang ketiga, bertekun dalam iman. Bertekun. Tuhan mau kita bertekun. Apapun situasinya, kita jangan tergoncang. Dan hari ini juga, karena Tuhan taruhkan firman ini dari kitab Ibrani tentang berbagai hal yang akan terjadi di tahun 2016. Ada pesan yang sama tentang bertekun dalam iman. Ya, kenapa? Tahun ini 2017 bahkan sampai 2018 dalam 3 tahun itu sama seperti saya katakan minggu yang lalu, seperti seorang pelari. Anda tahu pelari maraton, pelari jarak jauh, itu ada waktu, ada jarak tertentu yang sangat menentukan apakah dia akan sampai di garis finish atau tidak. Ada waktu, ada jarak tertentu. Saya nggak tahu, mungkin kalau suatu saat ada seorang pelari yang atau guru olahraga yang paham ini bisa jelaskan kepada saya supaya kompak yang akan datang ketika terkenal ini. Ada pada fase tertentu yang membuat seseorang itu dia akan berhasil dengan baik di garis finish atau justru tidak sampai di finish atau tidak mencapai target yang dia rencanakan. Nah, tahun ini sampai tahun 2018 mungkin paling lambat tahun 2019 adalah melewati fase-fase. Akan ada orang di tahun 2016 gugur karena dia sudah tidak kuat terhadap situasi yang dihadapi, tidak kuat atas situasi sekelilingnya, tawaran, godaan dan sebagainya, tidak kuat atas lelahnya perjuangan berlarinya. Ada yang gugur 1 tahun, ada yang gugur 2 tahun, ada yang gugur 3 tahun, dan mungkin ada yang sampai 4 tahun. Tetapi lewat itu saudaraku pasti akan mengakhirinya dengan baik. Ini pesan Tuhan yang sangat penting. Sangat penting. Kita akan mengakhirinya dengan baik. Dan saya yakin di akhir 3 tahun yang akan datang, atau akhir 4 tahun yang akan datang, kita sudah tahu persis apa yang akan terjadi di depan kita. Nyata sekali bagi yang masih bertahan. Jadi tahun ini sampai tahun 2018, paling lambat 2019 adalah masa-masa kita untuk melewati fase waktu yang sangat menentukan apakah kita akan bertahan, akan berhasil di dalam perjalanan kita. Saya bukan berkatakan 2019 pengungsian, bukan, belum. Tetapi seperti seorang pelari maraton yang dia berlari sedemikian rupa, menjaga kecepatan dan jarak langkah-langkahnya. Ada pada masa waktu atau jarak tertentu. Di situ yang betul-betul puncak yang menentukan apakah seorang pelari maraton dia akan berhasil dengan baik atau tidak. Dan itu juga
seperti seorang pelari. Anak-anak Tuhan, calon-calon mempelai Kristus, ada fase, dan fase itu dimulai tahun ini. Semua apa yang telah kita dengar tentang pengajaran air sama, itu tinggal waktunya nanti akan diwujudkan. Tahun-tahun ini adalah bagian kita berlari sedemikian rupa, seperti seorang pelari jarak jauh maraton, untuk tetap bertahan untuk sampai di garis finish. Akan ada yang lewat 1 tahun, ada yang gugur di tahun pertama, menyerah, ada di tahun kedua, ada di tahun ketiga, paling lambat di tahun keempat. Bagi mereka yang masih terus bertahan, dia pasti akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, tadi kita telah baca tentang ketekunan, apa yang dikatakan oleh Rasul kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu, yang menjadi pesan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa dikatakan Yesus telah membuka jalan. Tidak ada halangan lagi bagi siapapun juga untuk menghadap Allah. Tidak ada lagi tabir yang menghalangi ketika Yesus mati di kayu salib. Tabir itu telah robek, telah terbelah, sehingga siapapun juga bisa menghadap Allah. Kalau pada zaman dahulu, umat Israel selalu diwakili oleh imam besar untuk melakukan segala perkara-perkara kebutuhan rohani umat Israel. Tetapi sekarang siapapun juga oleh Kristus, oleh darahnya, dia telah membuka jalan yang baru. Dan Yesus itulah yang menjadi imam besar bagi kita. Karena itu saudaraku, ini kesempatan bagi semua orang percaya dan yang belum percaya bahwa berjumpa dengan Allah adalah tidak mustahil. Masuk dalam hadirat Allah itu bisa terjadi melalui Kristus. Kita harus tetap punya keyakinan dan punya kerinduan senantiasa, selalu rindu masuk dalam hadirat Allah, berjumpa dengan Allah. Tidak ada halangan lagi, karena melalui darahnya kita telah dikuduskan, telah disucikan, dan dikatakan menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan, dengan keimanan yang luar biasa. Karena saudaraku, dalam setiap kita melakukan ibadah kita sesungguhnya akan datang ke hadapan Allah. Sikap hati kita menentukan apakah kita berjumpa dengan Allah. Dikatakan oleh firman, karena dia telah membuka jalan yang baru, yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir dia dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, seseorang yang benar-benar kehidupannya telah mengalami pembasuhan, pendamaian yang sesungguhnya dengan Allah, maka dia sungguh-sungguh layak dan ketika punya keyakinan iman akan berjumpa dengan Allah, maka dia akan mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan. Suara Tuhan begitu peka. Ketika Tuhan berbicara, walaupun tidak dengan audible, tidak seperti yang kita mendengar saat ini, tetapi kita tahu dengan persis Tuhan berbicara. Tuhan sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Dan setiap orang yang punya hati nurani yang bersih,
maka setiap tuntunan dari Roh Tuhan, apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan sampaikan melalui perjumpaan itu, baik itu oleh firman ataupun oleh hikmat, dan ketika dengan setia, ketika ada nasihat untuk memperbaiki kehidupan, dan dengan tulus karena punya hati yang bersih, dikerjakan satu persatu. Itulah yang membuat seseorang hari lepas hari keimanannya semakin meningkat. Jubahnya dikatakan oleh firman di bagian yang lain, jubahnya semakin hari semakin bersih. Segala hal-hal yang kotor, noda-noda dari kehidupan, dari perilaku, dari pikiran, dari ucapan, karena punya keyakinan yang teguh melalui Kristuslah, aku mengalami penyucian dan pengudusan, dan benar-benar punya kerinduan hari lepas hari mengalami itu. Terus masuk dalam hadirat Allah, dan di dalam hadirat Allah Tuhan berfirman, Tuhan memberikan hikmat tuntunan kepadanya, dan dia mengerjakannya. Anakku, kamu punya kehidupan begini, ubahlah sifatmu yang begini, ubahlah pikiranmu yang senantiasa berpikir hal-hal yang tidak baik, ubahlah cara matamu memandang hal-hal yang tidak baik, yang buat pikiranmu penuh dengan kekotoran. Dan setiap orang yang benar-benar rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari lepas hari, ingin lebih intim dengan Tuhan hari lepas hari, maka dia akan taat dengan setia mengikuti setiap apa yang dikatakan Roh Kudus di dalam hati nurani. Kita pasti setiap orang mengalami itu. Yang berbeda adalah setiap orang berbeda responnya. Karena kalau ada orang yang berkali-kali Roh Kudus mengingatkan, bahkan menegur dengan keras, tapi hatinya semakin hari dikeraskan. Ini berbahaya kalau seseorang mengeraskan hatinya ketika Roh Kudus berbicara. Itu bisa membuat firman semakin hari tidak berguna. Dan kalau Tuhan berkata, cukup sudah. Kalau malaikat sudah mengatakan cukup sudah, maka selesai. Tidak ada lagi. Tuhan telah berulang-ulang mungkin dengan kasihnya mengingatkan, anakku, kenapa? Jadi Yesus selalu membuka cara. Siapapun kita, kapanpun kita, ketika kita punya hati yang tulus dan melalui darah Kristus, dan ketika kita angkat cawan dan angkat roti, bertekad berjanji melalui pendamaian pengudusan melalui tubuh dan darah Kristus, kita harus mulai bertekad hari lepas hari kita mengalami penyucian, bercak-cak noda-noda segala yang kotor dari kehidupan kita. Inilah waktunya untuk dibersihkan. Dan terus kita berjalan, berlari seperti seorang pelari maraton. Mari umat Tuhan masuk hadirat Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan mengundang kita. Biarlah di tahun 2016 kita senantiasa ada masuk dalam hadirat-Nya. Janganlah kita orang yang jago, tahu soal firman, tetapi sedikit sekali melakukan firman. Yang kedua, pesan Tuhan untuk tahun ini adalah kita saling membangun iman satu sama lain. Kita boleh melihat itu mulai di ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling membangun iman kita satu sama lain. Mari kita saling mengingatkan, jangan saling menghakimi, jangan saling menuduh, jangan tunjuk-tunjuk, tetapi membangun. Amin. Inilah waktunya bagi kita bisa membangun. Kalau kita tahu ada saudara kita yang sedang terjatuh, ingatkan dia tanpa harus menghakimi, tanpa harus menunjuk-nunjuk kekurangannya. Katakan, mari saudara kembali bangkit. Engkau bisa berubah. Engkau pasti bisa berubah. Engkau pasti bisa melaluinya.
Itulah yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai orang. Mungkin kalau engkau mengimani, kalau kita mengimani bahwa kita adalah menjadi mempelai Kristus, ciri seorang mempelai adalah membangun iman saudaranya, bukan menghakimi, bukan menuduh, bukan mengintimidasi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi pesan yang kedua, saling membangun iman satu sama lain. Karena dengan demikianlah tubuh Kristus nyata di hadirat Allah, di hadapan Allah. Tidak ada namanya satu tubuh Kristus kalau tidak ada saling menasihati, saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Dan itu pasti dimulai di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Kalau kita di dalam keluarga rumah tangga sudah tidak ada lagi yang namanya kesatuan, kesatuan, saling menopang, pasti di luar sana juga jangankan membangun, malah merusak. Ketika ada orang yang berubah baik, ucapan yang disampaikan biasa saja, nggak lama lagi pasti kembali pulang. Lihat saja, itu sementara saja. Itu kan karena ada begini. Saudaraku, segala pikiran-pikiran yang negatif tentang apapun juga kita harus buang dari pikiran kita. Kalau kita lihat ada saudara kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, seharusnya kita bersyukur. Jangan kita katakan dia saja, paling tidak tak lama saya suka tahu dia gitu. Kalau kita suka tahu dia, Tuhan lebih tahu kita. Pesan Tuhan yang ketiga, semakin giat dalam menjalankan ibadah karena hari Tuhan yang mendekat. Kita lihat di ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudaraku, seperti pertemuan ibadah layanan atau pertemuan konseling gitu-gitu lagi. Saudaraku, disitulah Tuhan melihat apakah kita taat atau setia. Itulah ukuran Allah bagi kita untuk kita ingin taat atau tidak. Kalau dari segi daging mungkin ini bukan soal daging, bukan soal selera kita, tapi ini soal roh. Roh kita tidak perlu sesuatu yang dari firman. Roh kita perlu dikasih makan. Dan dengan setiap di dalam fellowship kita sesatu sama lain, disitulah kita menunjukkan kasih Allah dengan saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati. Dan firman Tuhan berkata, menjelang hari Tuhan yang sudah dekat, dan kita tahu jemaat ini sudah begitu banyak mendengar rahasia firman Tuhan, rahasia kita payu. Dan itu malah justru kita yang harus menunjukkan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain, jemaat-jemaat di gereja yang lain. Orang berempat itu tambah setia ya. Itu lagi-lagi satu yang dulu malas tahu dengan itu sekarang surah-surah mengajak ibadah, surah-surah disuruh saya datang masuk ke gereja. Itulah tandanya kita berdua. Itulah tandanya kita sedang mempersiapkan diri menjelang hari Tuhan. Saudara, kalau tidak ada yang perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau tidak ada sesuatu yang membuat kita berbeda dari waktu kita sudah mengerti firman, ya berarti tidak ada gunanya. Apalagi kalau kelakuan kita, perkataan kita, cara kita bicara yang terlalu kasar atau maki-maki, kebun binatang keluar. Firman Tuhan, nasihat yang ketiga, semakin giat dalam menjalankan ibadah. Ketemu dia lagi. Ya iyalah, ketemu siapa lagi? Gara-gara kita bilang, ketemu orang-orang itu lagi. Nanti Tuhan pertemukan kita dengan garam baru garam. Makin rajin saudara, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Bahkan diingatkan ulang dia 25 itu,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Ketika ada saudara kita yang sedang lemah imannya, mari kita ingatkan, mari sobat, mari kawan, mari kita kembali, mari kita sama-sama terus. Kenapa? Sering saya katakan, ketika kita jenuh di dalam ibadah, berarti karena selama kita mengiring iman, kita fokus kepada diri kita. Iya, itu membuat ibadah kita jadi menjenuhkan, membuat kita bosan berdoa, bosan berpuasa, karena kita taruhkan mengiring Tuhan itu adalah untuk diri kita fokus, supaya Tuhan lakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan. Ketika A, B, C, D, E, dan seterusnya belum terjadi, kita mulai gitu-gitu aja. Dari dulu cuma begitu aja. Saudara, siapa bilang dari dulu begitu saja? Dunia sudah berubah dengan luar biasa. Allah sudah mempersiapkan hari-hari terakhir. Hanya orang yang peka, hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang memahami apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Mari kita berlari sedemikian rupa, karena tahun-tahun ini adalah tahun penentuan. Apakah kita akan nanti berhasil dengan baik di garis finish, atau kita tunggu? Saya jadi teringat saya waktu SDK SMP pernah ikut perlombaan berlari, saudara. Waktu itu berapa? 30 meter. Jadi ada fase, ada jarak tertentu yang bisa membuat kita merasa soak betul. Pelari-pelari maraton pasti orang pelari akan mengalami, pasti tahu. Ada rasa soak, rasanya udahlah, lain kali aja. Dan begitulah banyak orang Kristen. Dia selalu starting over, selalu start awal lagi. Syukur kalau masih mau start lagi. Kalau akhirnya goodbye, makin giat dalam menjalankan. Fokus kita Kristus. Kita harus berubah ini. Kalau dulu fokus kepada saya, hari ini dan seterusnya fokus kepada Kristus. Fokus kepada Kristus karena Dia ada di garis finish. Fokus kepada Kristus karena Dia ada di depan kita. Kalau fokus kepada diri kita, kita berharap orang semua mengingat kita. Kita selama ini berharap orang mengerti kita. Selama ini kita berharap orang memahami kita. Kita bahkan memaksa Tuhan memahami kita. Tuhan itu yang sudah paham dari kita. Karena Dia paham, Dia kasih firman-Nya supaya kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Aminkah? Amin. Haleluya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, apapun tantangan iman yang akan kita hadapi, tetap teguh dan jangan goyah. Jangan lepaskan iman kita. Di ayat berapa itu? Di ayat 34 dan 35. Memang kamu telah turun orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Perhatikan baik-baik. Kita mengejar harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Artinya apa? Yang kekal. Memang di dunia ini orang lagi mengejar harta yang sementara. Orang ingin lebih baik. Firman Tuhan juga mengajarkan kita keadaan kita lebih baik. Tapi yang Tuhan mau keadaan kita lebih baik adalah lebih baik di dalam Tuhan. Kalau kita tambah kaya, kita juga tambah kaya dalam iman dengan Yesus. Kalau kita naik jabatan,
di hadapan Tuhan juga jabatan rohani kita naik. Itulah yang Tuhan inginkan, bukan sebaliknya. Sementara kita mengejar kekayaan dunia, kita mengejar berkat dunia, tetapi kita meninggalkan hal-hal rohani, itu bukan Tuhan punya malu. Walaupun kita orang Kristen, walaupun kita melayani, tapi kalau pola pikir kita, kalau hati kita didasarkan dengan hal-hal demikian, itu tentu bukan keinginan Tuhan, karena tidak baca tadi di ayat 34 bagian akhir. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ini yang kita kejar. Dan 3-4 ini yang paling menentukan. Akan terlihat yang kita kejar itu apa? Yang menetap sifatnya atau yang sementara? Kalau ditanya setiap orang Kristen, saya mengejar harta kekekalan, tapi tindakannya tidak mengatakan demikian. Perbuatannya tidak menunjukkan sedang mengerjakan, sedang mengejar kekekalan. Tindakan banyak orang justru mengejar yang sementara. Di dalam perbuatan, di dalam iman, justru semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Jam doa sudah nggak ada lagi, jauh berkurang. Baca firman sudah nggak ada waktu lagi. Mau kegiatan-kegiatan ibadah sudah capek karena ngejar harta sementara. Untuk mengejar harta yang menetap sudah tidak ada waktu, sudah capek. Apapun tantangan iman yang kita hadapi, saudaraku, hari-hari ini dunia sedang berlomba. Dunia yang materialistis, dunia yang tolak ukurnya adalah hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang kelihatan materialistis. Lihatlah wanita-wanita sedemikian rupa makin memanjakan tubuhnya dengan berbagai hal supaya dilihat orang lain. Tetapi semakin sedikit orang yang berdandan sebegitu rupa supaya dilihat oleh Tuhan. Semakin sedikit orang yang berdandan, yang bersolek, yang memanjakan dirinya supaya indah di mata Tuhan. Tapi coba untuk perkara-perkara yang kelihatan, itu hal yang kelihatan kita berlomba begitu. Untuk dilihat oleh orang lain, untuk dilihat oleh sesama, untuk dilihat oleh tetangga, untuk dilihat kawan kantor. Tentang perubahan yang kita alami. Perubahan apa? Lihat loh, saya punya listrik yang baru. Lihat loh, saya punya sepatu yang baru. Dan itu di-upload di internet, ditampilkan kemana-mana, semua orang lihat. Tetapi adakah hari-hari ini orang yang berlomba-lomba? Tidak perlu dilihat oleh orang, tidak perlu dilihat oleh siapapun, tapi dia berdandan semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Semakin hari semakin manis di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan juga setiap hari berkata, engkau kekasihku, engkaulah calon mempelai wanitaku. Yang kelima, intinya adalah ketekunan. Intinya adalah ketekunan. Di ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Segala perkara kita awali di dalam Dia, maka apapun yang datang, apapun keadaan yang datang, intimidasi, persoalan, masalah, seberapa apapun, dapat kita bertahan karena Kristus. Karena Kristus. Teguh
Yang keenam, jangan mengundurkan diri. Waktu sudah nyata-nyata sangat singkat. Ayat 37 dan seterusnya. Sebab sedikit, bakal sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Enggak boleh mundur, justru semakin giat. Jangan mundur, justru semakin aktif, semakin semangat. Semakin menggebu-gebu di dalam Tuhan. Tidak ada kamus berhenti, tidak ada kamus mengundurkan diri, kata firman. Yang mengundurkan diri, kata firman apa di situ? Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini yang menjadi nasihat Tuhan di tengah situasi dunia yang akan semakin beragam, semakin begitu rupa. Tapi satu hal yang saya mau katakan, mari anak-anak Tuhan bersinergi, saling membangun. Saling membangun itu bukan hanya sekedar soal firman, soal ibadah. Bersinergi juga bisa di dalam ekonomi, kalau kita mau dan sungguh-sungguh komitmen menjaga kepercayaan satu sama lain. Banyak anak-anak Tuhan gagal di dalam bisnis ketika mereka bersinergi, karena ada pola pikir, karena sesama anak Tuhan, ya nggak apa-apa lah, mau paham kok kalau saya tidak kembalikan, kok punya uang, kita kan sama-sama anak Tuhan, saya tahu kok punya banyak uang jadi. Nah itulah yang membuat banyak orang Kristen gagal. Saudaraku, kepercayaan adalah salah satu kunci kalau kita ingin berhasil di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita pegang kepercayaan yang pasti Tuhan telah memberikan kepercayaan luar biasa kepada kita. Tapi juga kita memegang kepercayaan dari sesama kita. Jangan menyalahgunakan kepercayaan siapapun. Anak muda, jangan salah gunakan kepercayaan orang tuamu. Ketika dia memberikan kau HP, pergunakanlah dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan gunakan HP di dalam waktu-waktu harusnya belajar. Kalau kamu menggunakan HP pada waktunya dengan porsi kebutuhan yang sesungguhnya, engkau sudah menjaga kepercayaan orang tuamu. Kita yang mungkin punya usaha bisnis, siapapun kita punya rekan bisnis, mari kita jaga kepercayaan. Itulah membuat kita akan bisa melalui tahun-tahun ke depan bersamaan dengan kita mempersiapkan diri semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu segala hal yang mungkin yang belum baik, sebagaimana nasihat firman Tuhan, inilah waktunya kita katakan cukup sudah. Cukup sudah untuk pola pikir yang lama, cukup sudah untuk situasi yang lama. Generasi orang-orang yang ke depan ini adalah generasi yang semangat, yang serba cepat, yang penuh disiplin, yang fokus pada Tuhan. Amin. Amin. Siap bangsa-bangsa, menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Ya, saya percaya suatu saat kita akan diangkat Tuhan jauh lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Amin. Saya mengucapkan Natal maju ke depan.